Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bernafas lega. Masya Allah. Perjalanan panjang kita menyelesaikan Samilah series yang kelima ya. The Homeland of Salihin, perjalanan pulang hamba beriman ke taman surga. Masya Allah. Ini kayak perjalanan pulang beneran kita. Kayak relief banget ya. Apa namanya, lega banget ya. Iya. Karena ini adalah salah satu produk dari Samilah series yang paling panjang, paling berat, paling interesting, dan juga paling berat di ongkos produksi. Masya Allah, iya. Tapi kita bisa menyelesaikan karena Samilah series yang kelima ini ada tambahan suplemen, yaitu 90 panggilan terindah. Oh Dan iya. itu harus disuting hampir lebih dari 17 hari, Mas. 30 episode. 30 episode yang kita sampaikan di bulan Ramadan. 90 panggilan terindah kita publish di bulan Ramadan untuk seluruh para penuntut ilmu. Dan alhamdulillah hari ini telah selesai semuanya. Samilah series The Homeland of Salihin dengan izin Allah selesai, dan yang membuat kelelahan kita menjadi terurai, hilang pelan-pelan dan berangsur pelan, yaitu karena respon yang luar biasa yang kita baca dari setiap para penuntut ilmu. Ada yang merasa inilah sesuatu yang saya cari selama hidup. Pernah baca kan? Iya, benar Ya, Ustaz. ada yang Masya Allah baru kali ini saya menemukan kajian begitu semenarik semacam ini, dan berbagai macam respon, yang ternyata respon itu walaupun ditulis dengan jempol tapi masuk dalam hati dan kalbu kita. Karena ditulisnya dengan hati ya Ustaz. Iya, Masya insya Allah. Allah. Nah, ngomong-ngomong 90 panggilan Ustaz, kita ada update Ustaz dari teman-teman dari Basam Publishing Ustaz. Ustaz tahu nggak sih, Basam Publishing tuh sekarang udah ngeluarin buku. Masya Allah. Nah, Basam Publishing sendiri adalah salah satu penerbit dari Samilah juga, dari teman-teman yang mulai membuat buku Ustaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita buku pertama nih mau kasih lihat ke Ustaz. Unboxing dong Ustaz. Basam Publishing luar biasa. Basam Publishing ini sebuah tagline-nya adalah bermula dari taman ilmu, bermuara pada taman surga, dan tagline-nya adalah menjadi bunga di taman ilmu. Masya Allah. Kita buka, Mas. Iya, siap. Wow. "90 panggilan terindah." Saya buka ya. Boleh Ustaz. Tebal sekali ya. Iya. Dijual dengan harga berapa ini, Mas? Kemarin alhamdulillah PO sudah selesai. PO ada sekitar hampir 1.000. Oh, Masya Allah. Terus kita sudah mulai buka harga normal Ustaz. Buat teman-teman sahabat dakwah Samilah, santri dan santriwati yang kemarin mengikuti 90 panggilan atau bahkan belum pernah mengikuti 90 panggilan, bisa memiliki buku ini dengan harga 125.000 Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini berarti pas waktu masa PO 100.000 ya? Iya. Dengan ketebalan hampir 364. Iya, dan buat teman-teman yang udah biasa beli buku Ustadz, yang lalu kan A Letter to Allah, yang sebelumnya lagi The Day After You Die, pasti udah tahu kualitas buku kita. Iya, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ada beberapa judul. Sebenarnya salah satu hal yang saya paling bersuka cita itu ketika saya mendapati banyak sekali informasi dari WhatsApp yang ditujukan kepada saya ataupun DM. Buku Letter to Allah itu merupakan salah satu buku yang hari ini dijadikan rujukan di banyak kajian. Masya Allah. Banyak guru, banyak ustadzah, banyak ustadz yang mereka menjadikan buku Letter to Allah itu menjadi rujukan. Membahas ini, karena runut kan. Iya. Dan ini merupakan persembahan yang kedua sebenarnya. Kalau dari segi bukunya itu kan relate-nya kan dengan 90, dengan 40, dengan tadi Letter to Allah. Iya. Jadi ini 90 panggilan ini, Masya Allah, ini judul-judulnya aja menarik untuk kita perhatikan karena semuanya adalah panggilan Allah kan. Jangan terlalu latah antara sholat dan sabar, lambungmu akhiratmu, dalam hukuman terhadap kehidupan, menitipkan di jalannya, selayak rayap di dalam amalan. Masya Allah, berteman boleh, memberikan loyalitas jangan, selayang takdir, support sistem kesabaran, mata air kemenangan, pintu tengah surgamu, hati yang kembali, karena kamar adalah aurat. Panjang ya spoilernya Ustadz. Iya. Ya, Ya, buat teman-teman ya, insya Allah buku ini udah bisa dimiliki, langsung aja ke
Basam Publishing atau juga melalui Samila Store. Dan tentunya menjadi bunga di Taman Ilmu ketika kita menjadi bagian dari Basam Publishing, tentunya kami akan menyajikan buku-buku dengan program-program yang berbeda dari buku-buku yang lain. Ya. Salah satu perbedaan kita adalah setiap buku kita upayakan ada kajian visualnya. Jadi biar mantap. Biar mantap. Ya. Dan itu juga 90 panggilan ini orang bisa untuk menikmati secara teks ataupun secara visual. Karena ada filenya 90 panggilan terindah yang nanti insya Allah dengan sistem yang sedang kita buat, nanti setiap orang yang membeli buku ini bisa mengakses secara visual. Jadi merupakan salah satu kelebihan. Selain itu kita juga upayakan sistemnya supaya lebih dekat dengan para pembaca, supaya terjadi sebuah nuansa kekeluargaan di antara penulis dan pembaca ke depannya. Gitu. Setelah Samila Series yang kelima, Ustadz, bisa diupdate nggak Samila Series yang keenam bakal seperti apa, Ustadz? Samila Series yang keenam, Mas, itu berangkat dari rasa kegelisahan saya. Masya Allah. Jadi saya melihat ada sebuah fenomena yang kita khawatirkan, bahwasanya zaman yang akan dilewati anak-anak kita jauh lebih berat daripada zaman kita. Saya melihat ketika searching dan googling di sosial media, kita banyak menemukan hal-hal yang tidak terduga dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Fitnah ini tidak bisa untuk kita tolak. Kita juga tidak bisa tinggal di pucuk-pucuk gunung sendirian bersama dengan istri dan suami kita dan anak kita sendiri, kan. Kita tidak bisa pergi ke bawah-bawah lereng untuk hidup sendirian, kan. Memang ini salah satu hal yang harus kita jalani dan harus kita hadapi. Menghindari gempuran fitnah itu, Ustaz. Iya, betul. Kita tidak bisa tinggal di pucuk-pucuk gunung seorang diri hanya untuk menghindari fitnah. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita harus memiliki ilmu. Ada sebuah kisah nyata menarik yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Rasulullah itu pernah mendatangi Arab Badui. Ke Rasulullah. Dajjal di akhir zaman, kata Rasulullah, itu pernah mendatangi Arab Badui. Lalu Arab Badui itu digoda oleh Dajjal supaya menyembah kepada Dajjal. Dan Arab Badui mengatakan, kamu bukan Tuhanku, saya Tuhanmu. Apa yang kamu perlukan supaya kamu percaya dan mengimani saya adalah Tuhanmu? Hidupkan kedua orang tua. Maka Dajjal menyuruh dari kalangan jin yang mengikuti dia untuk masuk ke dalam kuburan orang tua Arab Badui itu dan menyerupakan wujud mereka dengan wajah orang tua Arab Badui tersebut. Seakan-akan terjadi sebuah gerakan di bawah tanah dan keluarlah orang tua yang sebenarnya itu adalah jin. Ketika Arab Badui melihat itu kaget, bercampur senang, terperangah. Lalu akhirnya dia mengimani Dajjal sebagai Tuhannya. Dia mendapatkan surga yang sejatinya itu adalah nerakanya Allah. Dajjal kemudian jalan kembali mendatangi seorang pemuda. Dipotong-potong pemuda itu, tapi pemuda itu tetap berkata, kamu Dajjal. Dipotong lagi, dihidupkan lagi oleh Dajjal, dan pemuda itu tetap berkata, kamu Dajjal. Dan akhirnya dia mendapatkan nerakanya Dajjal yang sejatinya itu adalah surganya Allah. Yang menarik adalah ketika para ulama menerangkan tentang hadis ini, kenapa Arab Badui itu tidak berhasil dari fitnah? Dua-duanya ahli ibadah, Mas. Arab Badui ini ahli ibadah, pemuda ini ahli ibadah. Tapi kenapa Arab Badui ini tidak berhasil dari fitnah, tapi pemuda ini berhasil dari fitnah? Yang membedakan ilmu. Karena pemuda tadi memiliki ilmu yang dia pahami dengan benar ketika dia melihat Dajjal. Lalu berdasarkan apa yang telah dia kaji dan telah dia telaah dari hadis-hadis Nabi. Makanya dia tidak tergoyahkan sama sekali untuk mengatakan ini Dajjal. Hadis itu menginspirasi saya ketika bertemu dengan kegelisahan saya. Masya Allah ya. Berarti kegelisahan ini harus dikonkretkan dengan sebuah langkah taktis. Bagaimana kegelisahan ini tidak hanya sekedar menjadi kegelisahan dan menjadi keresahan semata, karena tidak ada faedahnya kalau hanya resah. Tapi harus dirumuskan sebuah langkah taktis. Kita berarti harus berkenalan dengan ilmu. Supaya zaman fitnah ini kita memiliki pelita. Nah, itulah yang menjadikan bismillah saya memutuskan Samila Series yang ke-6 kita berikan judul This is the End, meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Masya Allah. Mendengar pemaparan Ustadz kayaknya udah nggak sabar ya jemaah. Kapan Ustadz akan tayangnya? Tayangnya masih lama. Berikan dulu ya. Berikan kita jeda untuk bernafas, untuk istirahat.
untuk pijet-pijet lah. jadi insya Allah kita akan tayangkan pada tanggal 12 Desember 2022. Oh ya, jadi masih sekitar 6 bulan ya. bulan lagi. Tapi pendaftaran sudah dibuka ya, Oh iya, Ustaz? pendaftaran sudah dibuka dan pastikan orang yang lebih pertama kali mendaftar pahalanya lebih besar, Mas. Masya Allah. Iya nggak? Iya. Karena apa? Dia telah meniatkan dari awal, dan semenjak dia meniatkan dengan membulatkan tekad mendaftar, maka semenjak saat itu dia sudah dinilai sebagai penuntut ilmu kan? Masya Allah. Orang yang menunggu waktu sholat dihitungnya sebagai orang yang sholat kalau kata hadis kan? Oh iya. Jadi kalau misalkan Mas Sigit datang sholat asar, lalu datangnya jam 3, seandainya dulu. misalkan jam 3.15, 15 menit nunggu. Menunggunya itu sudah dihitung sholat. Intidharus sholat. Menunggu sholat itu sholat. Oh. Berarti menunggu ilmu sampai nanti datangnya di bulan Desember itu juga sudah merupakan bagian dari pahala ilmu yang dia dapatkan dari belajar itu. Walaupun memang masih tanggal 12, tapi niat sudah menyempurnakan pahala. Masya Allah. Itulah yang membuat saya selalu menyampaikan, nanti daftar sekarang daftar. Kenapa nggak daftar sekarang saja? Iya. Dan kita harus ingat, siapapun yang mendahulukan kebaikan, maka Allah akan dahulukan dan Allah prioritaskan kebaikan untuknya dalam kehidupan di akhirat. Memastikan seat yang pertama di dalam mendaftar. Masya Allah. Siap Ustaz. Ya teman-teman yang mau mendaftar bisa mendaftar lewat mana aja Ustaz? Bisa mendaftar lewat Bitly, this is the end ya? Atau Bitly, Bitly, end of the world. Bitly, end of the world. Iya. Atau itu melalui Mosfit. Mosfit, atau melalui nomor WhatsApp Nomor WhatsApp 0857 751 50057. Hafalan saya. itu update dari Syamila Ya, series hari ini ya Ustaz. hari ini, dan semoga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat Masya Allah. bagi yang juga mendaftar, bagi yang PO juga The Homeland of Solihin. Iya itu saya lupa jangan kasih lupa. tahu Ustaz. PO sudah dibuka untuk PO sudah dibuka dengan harga 125. Dan saya merekomendasikan buku The Homeland of Solihin adalah buku, kalau boleh saya mengkategorikan, buku wajib bagi yang telah memiliki buku The Day After You Die. Karena apa? Rasa ketakutan yang dirasakan merasuk ke hati ketika membaca The Day After You Die harus bersambung dengan kenikmatan yang terpancar dari sebuah harapan kepada rahmatnya Allah dengan membaca The Homeland of Solihin. Di situ ada banyak riwayat-riwayat dan kisah-kisah indah yang saya sampaikan tentang orang-orang yang berhasil mendapatkan surga. Masya Allah. Yang selalu saya salut itu, Mas, ada sebuah kisah yang saya tuangkan di situ tentang orang yang disidang oleh Allah, yang saya sudah sampaikan. Ya. Ketika dia disidang oleh Allah, ternyata amalan dosanya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Lalu Allah memberikan perintah, adkhilhun nar, masukkan ya dia ke neraka. Maka ketika dia mendapatkan putusan hukuman dimasukkan ke neraka, maka dia berkata kepada Allah, hadza ma kuntu dhanni bika, ini bukan prasangkaku kepada engkau ya Allah. Wa ma dhannuka, Allah langsung menjawab, apa prasangkamu kepada saya? Sebenarnya Allah sudah tahu, cuma ini sebagai ilmu Allah buka. Apa prasangkamu kepada saya? Antaghfirli wa tarhamani, kamu mengampuni saya ya Allah dan memberi rahmat kepadaku. Langsung Allah katakan, berdasarkan prasangkamu aku ampuni engkau dan aku berikan kepadamu rahmat, dan akhirnya dia tidak sedih masuk neraka tetapi masuk surga. Masya Allah. Itu pelajaran buat kita ya Ustaz. Kalau misalkan prasangka itu, tapi juga harus ditambah dengan ikhtiar. Iya, prasangka itu ada dua, ada prasangka yang shadiq, ada prasangka yang kadhib. Kalau prasangka yang kadhib itu kayak prasangka fata morgana, Mas. Pokoknya dia berprasangka, sholat enggak, puasa enggak, Tapi prasangka terus tapi baik prasangka sama Allah gitu. itu ngampunin saya. Gitu. Itu prasangka yang kadhib. Dia prasangka yang dusta. Oh. Ada prasangka yang jujur, prasangka yang membuahkan sebuah langkah ketaatan, ibadah yang dirangkai. Nah, itulah prasangka yang mana. Makanya dapatkan buku The Homeland of Solihin juga Sudah dibuka yang PO. sudah dibuka PO-nya, yaitu dibuka PO-nya, Kabarnya tutupnya tanggal 6 Juli Ustaz. kabarnya tutup 6 Juli dan sekarang tanggal 30. tanggal 30 Mas, Tuesday. Iya, berarti 6 hari lagi Tuesday PO. itu is Kamis. Ya, Iya, 30 hari lagi 6 PO hari lagi ditutup. PO ditutup. Pastikan yang belum PO The Homeland of Solihin segera mendaftar. The Homeland of Solihin, salah satu buku yang saya dedikasikan untuk diri saya, supaya membuahkan rasa harapan yang terus membumbung tinggi kepada Rabb yang menguasai alam semesta, yang rahmatnya mengalahkan murkanya.
Masya Allah. Barakallah. Ya Ustaz, kita cukupkan ya. Terima kasih Ustaz update-nya dari Syamila. Siap. Ya. Jazakallah khair. Jazakallah Barakallah. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.